Assalamualaikum, kembali lagi bersama MTB Kreatif. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita akan mereview salah satu adapter keluaran Comlight tahun 2018. Namanya adalah Comlight dengan kode CMFEFEHS. Nah, CM ini merupakan kode Comlight, ya, nama perusahaannya Comlight. EFE berarti di sini kode untuk merubah dari lensa Canon untuk bisa masuk ke bodi Sony Alpha. Kemudian HS itu merupakan high speed, di mana Comlight yang dulu itu dia tidak ada HS-nya ini. Nah, kemudian nanti apa aja yang akan kita dapatkan pada paket pembeliannya dan juga bagaimana kinerjanya. Oke, yang pertama adalah di sini ada tertulis USB firmware upgrade PDAF CDF switching high speed active elektronik dan seterusnya. Apa sih maksudnya ini? Nah, langsung aja kita lihat pada adapternya. Nah, untuk paket pembelian teman-teman, nanti teman-teman akan dapat wadah seperti ini, ya. Kemudian di dalamnya ada manual book, kemudian ada tutup. Ini sebenarnya sudah saya unboxing kemarin, jadi kita tinggal praktek aja, mereview aja. Terus kemudian di sini juga ada kartu garansinya dari Comlight. Nah, kemudian ada lagi ini teman-teman, jadi yang namanya tripod cooler. Ya, tripod cooler ini adapternya ini ya, ini tepatnya ada di bawah sini teman-teman. Nah, ada di bawah sini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada ulir yang bisa teman-teman pakai pada saat kita menggunakan adapter. Nah, ini fungsinya untuk apa sih tripod cooler ini? Jadi nanti kalau misalkan kita mau pakai lensa yang panjang-panjang, ini bisa ditancapkan di tripod. Jadi yang di tripod itu adapternya ini. Jadi jangan di kameranya, nanti kalau kameranya mountingnya bisa patah. Nah, kemudian di sini e-mount. Jadi untuk Sony, terus kemudian di sini ada electrical. Jadi di sini yang akan menghubungkan lensa tersebut ke bodi Sony. Nah, kemudian pada penampakan di bagian depannya itu juga ada electrical dan ada USB di dalam sini teman-teman. Ya, kelihatan ya teman-teman. Di bagian sini ini USB untuk apa? Untuk upgrade firmware. Nah, kemudian di sini ada CT. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau nanti teman-teman nyalakan, kemudian ini dia ditekan. Nah, terus kemudian lensanya ditancapkan di sini, maka nanti lensanya akan berubah menjadi kontras detect atau phase detect. Nah, kalau untuk seri Sony A6000, seri A7000, seri A71 itu fokusnya masih menggunakan kontras detect, sehingga kalau mau menancapkan ini harus ditekan dulu, tek, baru nanti di on-kan. Nah, nanti saya akan ajarkan cara pakainya. Nah, kalau untuk yang seri-seri terbaru 2 ke atas, maka ini tidak perlu dipencet. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Langsung aja kita praktekkan pemakaiannya. Pemakaiannya di sini saya sudah ada lensa Canon yang pada kemarin kita sudah membeli dan juga sudah melakukan video unboxing. Jadi ini langsung aja ditancap, ini tidak perlu dipencet. Gini aja. Nah, sampai bunyi klik ya. Terus kemudian kita pastikan tombol-tombol di sini nyala. Nah, kemudian ini adalah lensa Tamron ya, Tamron VC. Jadi sudah ada reduksinya, vibrasi reduksi, terus ada tombol AF/MF-nya. Nah, kalau mau memasukkan ke bodi Sony teman-teman, nah, karena saya menggunakan Sony A73, ini kan for Canon sebenarnya, tapi kita masukkan ke Sony. Nah, ini tidak perlu dipencet karena A73. Jadi ini cukup aja, langsung aja dipasang seperti ini ya. Nah, sudah teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan Sony A71 atau seri-seri lama, maka kalau mau menyalakan itu tombol yang kecil ini tadi itu teman-teman tekan terlebih dahulu ya. Ini ditekan, baru di
on kan, maka nanti dia akan bekerja sesuai dengan perintah teman-teman, yaitu contrast detect autofocus. Nah, bagaimana kinerjanya? Langsung aja kita akan praktekkan. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kinerja autofocus dari kamera ini, ya. Yang jelas saya menggunakan aplikasi Monitor Plus. Nah, kalau di Monitor Plus ini, ya, di Monitor Plus ini dia tidak kelihatan autofokusnya ada di mana. Yang pasti teman-teman bisa melihat saya menggunakan shutter berapa, kemudian autofokusnya saya setting menggunakan AFC, iris itu F ya. Terus kemudian ISO ini saya pakai yang ISO rendah saja. Nah, jadi autofokus kalau di 70 mili gini tidak seberapa kelihatan ya teman-teman. Nah, mungkin kalau di sini kelihatan kali. Ini sebentar, ini min 2. Nah, gini terang. Oke. Nah, fokusnya ada di tumbuhan ini. Nah, sekarang fokusnya ada di tembok. Fokusnya ada di pohon. Balik lagi ke sini. Fokusnya ada di tumbuhan. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan 70 mili? 300 mili. Nah, menggunakan 300 mili. Ini fokusnya ada di daun sebelah sini. Nah, jadi karena ini lensanya Tamron ya, jadi ya fokusnya agak sedikit lemot. Oke teman-teman, itu tadi adalah review terjujur kita. Jadi buat teman-teman disarankan menggunakan lensa yang bagus L series kayak gitu-gitu ya kalau dari Canon. Karena kalau dari Tamron di sini memang banyak kelemahan, apalagi ini adalah Tamron G1 generasi pertama. Kalau teman-teman menggunakan Tamron generasi kedua, saya rasa AF-nya akan jauh lebih cepat lagi. Nah, itu dulu review adapter EF EHS ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Oh ya, disclaimer-nya adalah adapter ini tidak bisa untuk video. Jadi untuk video kurang enak. Atau AF-nya tidak jalan. Nggak tahu nanti kalau ada updatean firmware. Yang jelas saya menggunakan firmware terbaru itu update videonya tidak mau. Jadi silakan teman-teman menggunakan adapter yang lebih mahal lagi karena memang ini harganya murah banget. Ya. Sekian review kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.